Oke, selamat pagi. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan bab 4, materi bab 4 ya, penyelesaian bab 4 yang tadi sempat tertunda. Materi bab 4 yaitu mengenai ketahanan pangan, bahan industri serta energi baru dan terbarukan. Ya. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan menurut bahasa artinya perihal tahan atau kuat, kekuatan bisa hati atau fisik, atau juga merupakan daya tahan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, tercermin dari tersedia pangan yang cukup untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Komponennya ada 3, yaitu ketersediaan pangan, ya, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Tantangan, lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Saat kita bicara tentang ketahanan di Indonesia, bagaimana lahan pertanian atau lahan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan? Apakah ada atau tersedia? Atau mungkin juga bicara iklim dan cuacanya, memenuhi enggak? Atau mendukung enggak iklim dan cuacanya? Ya, itu dapat menjadi tantangan. Apalagi belum lama kita mengalami iklim dan cuaca ekstrim misalnya. Atau bicara teknologi, infrastruktur yang ada. Bagaimana kita dapat meningkatkan ketahanan pangan jika teknologi kita masih rendah atau infrastruktur berupa jalan tidak ada. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi Indonesia untuk memenuhi ketahanan pangan ya yang ada di negara ini. Kondisi memang di ketahanan pangan Indonesia masih belum stabil, bahkan cenderung memang menurun. Misalnya kita bicara kenapa bisa menurun, karena jumlah penduduk yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pangan, atau mungkin bicara lahan. Terjadi konversi lahan besar-besaran dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, atau lahan yang memenuhi kebutuhan pangan sekarang beralih ke yang bukan pangan. Misalnya secara industri gitu ya. Lahan pertanian banyak berubah menjadi lahan-lahan industri. Padahal kalau kita bicara potensi untuk sumber pangan nabati di Indonesia ada banyak ya. Ini contoh aja, ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Ini merupakan sumber bahan pangan nabati. Sedangkan sumber bahan pangan hewan terpenuhi juga ya, hasil ternak dan juga perikanan. Indonesia sangat berpotensi untuk keduanya ini. Kemudian bahan industri. Banyak berbagai pengertian ya. Kalau kita bicara bahan, bahan adalah material yang belum diproses, tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Sedangkan kalau bicara industri, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Jadi yang dimaksud dengan bahan industri adalah bahan material yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Sebagai istilah ini kita kenal dalam industri ada bahan mentah, bahan yang pernah mengalami proses pengolahan, kemudian bahan baku industri, bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Kemudian barang setengah jadi bisa berupa bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Kemudian yang terakhir ada barang jadi. Barang ini merupakan hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir atau siap pakai sebagai alat produksi. Perbedaan umum untuk bahan mentah dan bahan baku. Bahan mentah itu bahan dasar yang berasal dari berbagai tempat
yang bahan itu digunakan untuk diolah dengan proses tertentu ke dalam bentuk lain yang berbeda wujud dari bentuk aslinya ya. Contohnya biji perak. Sedangkan bahan baku bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk. Bahan itu diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya perak. Ya, dari biji perak menjadi perak. Atau kita menggunakan kompor untuk memanaskan atau apa ya, membuat produk tertentu. Ini beberapa contoh bahan setengah jadi, di antaranya misalnya benang yang akan diolah menjadi kain. Kain yang akan diolah menjadi pakaian. Beberapa contoh bahan jadi, di antaranya misalnya sudah jadi pakaian, itu ya, baju, celana, makanan kemasan, kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor itu merupakan contoh bahan jadi. Ini proses gambaran ya, industri dalam industri, misalnya kita bicara tanaman kapas, dipintal ya. Proses pemintalan menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain bisa dibuat pola baju, ya, dijahit jadilah pakaian yang kita pakai sehari-hari. Ini proses yang terjadi ya dalam kegiatan industri. Kemudian energi baru dan terbarukan. Apa itu energi baru? Energi baru adalah sumber energi yang dijadikan sebagai alternatif sumber utama yang memiliki fungsi yang sama. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam dan berkelanjutan. Contohnya tenaga surya, tenaga angin, arus air, ya, dan juga panas bumi. Energi baru dan terbarukan adalah energi yang pada umumnya sumber daya non-fosil dan dapat diperbarui atau dikelola dengan baik. Maka sumber dayanya tidak akan habis atau mungkin tidak akan cepat habis. Berbagai macam contoh energi ya yang potensi di Indonesia. Panas bumi ya. Panas bumi ini tersimpan geotermal, dalam bahasa Indonesia geo berarti bumi, term berarti panas. Energi ini banyak dimanfaatkan untuk memproduksi listrik dan menghangatkan bangunan. Sayang memang masih sedikit ya persebarannya. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ini energi yang terbarukan, ramah lingkungan. Yang merupakan energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tentunya di Indonesia memiliki potensi yang cukup banyak karena terletak Indonesia di garis khatulistiwa. Beberapa daerah di Indonesia telah mengoperasikan teknologi panel surya untuk menghasilkan listrik, namun memang masih terbilang kecil. Dan juga teknologi ini masih terbilang mahal ya. Hanya beberapa wilayah tertentu atau mungkin kalau di rumah untuk panel surya digunakan untuk memanaskan air, itu juga jumlahnya masih sedikit karena teknologinya masih mahal. Sedangkan untuk pesisir, ya memang kita secara umum melihat di pesisir ya, misalnya industri garam itu memanfaatkan panas surya ya. Tapi sebagai energi pembangkit listriknya memang masih kecil. Atau misalnya mengeringkan ikan, kita baru sebatas itu secara umum ya, pesisir-pesisir Indonesia. Pembangkit listrik tenaga bayu, ini terbarukan dan ramah lingkungan juga ya. Energi ini merupakan bentuk yang jauh berkelanjutan, bebas dari polusi energi. Ya. Jumlahnya sebetulnya tidak terbatas dan juga melimpah, namanya angin kan ya, udara yang bergerak. Tapi memang energi angin yang ini juga harus yang cukup besar supaya bisa menggerakkan turbin. Wilayah-wilayah ini biasanya di daerah pegunungan-pegunungan tinggi ya, yang dengan kecepatan angin besar yang bisa menggerakkan turbin. Akhirnya bisa menyalakan generator dan dinikmati energi listriknya. Pembangkit listrik tenaga air ini juga terbarukan dan ramah lingkungan, walaupun memang
energi ini air yang mengalir pada dasarnya didapat dari sungai yang dibendung, ya. Pada bagian bawah kemudian dibuat turbin. Turbin itu akan menggerakkan generator. Biomasa atau energi sampah terbarukan juga, ya. Tapi memang tidak ramah lingkungannya kalau kita bicara sampahnya itu, ya. Tentunya bisa menghasilkan CO2 juga, ya. Juga ada sebagian gas metan tentunya. Tapi ini termasuk energi yang baru dan juga terbarukan. PLTU batu bara tidak terbarukan karena batu bara itu tentu terbentuknya jutaan tahun, ya. Dari sisa fosil atau dari tumbuhan, dan tidak ramah lingkungannya karena ada proses pembakaran. Pembangkit listrik tenaga gas umumnya dari bahan bakar fosil berbentuk gas, ya. Gas alam terkumpul di bawah tanah, berbagai macam komposisi yang terdapat biasanya bersama kandungan minyak bumi, ya, atau juga batu bara. Maka tidak terbarukan karena proses penambangan minyak sekalian, penambangan minyak bumi ataupun batu bara. Dan karena ada proses pembakaran tidak ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga nuklir, sebenarnya tenaga nuklirnya yang termasuk clean energy, ya. Dia proses kimia, ada reaksi fisi dan reaksi fusi dalam sebuah inti atom. Tapi memang dia tidak terbarukannya kenapa? Karena lama-kelamaan uranium sebagai bahan bakarnya juga bisa habis. Peran energi-energi tersebut yang bisa berpotensi di Indonesia, ya, dapat meningkatkan ketahanan energi, ya. Kemudian meningkatkan akses terhadap energi bersih termasuk akses terhadap listrik. Juga jika kita mampu memenuhi energi yang terbarukan, baru juga terbarukan sekaligus terbarukan, tentunya bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang tidak akan turun kualitasnya. Tantangan saat ini memang biasanya energi baru terbarukan masih belum banyak dilakukan karena memang relatif lebih mahal, lebih tinggi, ya, cost-nya dibandingkan energi konvensional. Atau mungkin nggak tahu, ya, bisa juga bicara ini politik juga, politik ekonomi, ya, karena sudah terlanjur kan perusahaan-perusahaan besar atau negara-negara besar menggunakan energi yang tidak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas. Jadi kalau muncul energi baru atau terbarukan ini tentu akan menghalangi gitu, ya, ekonomi mereka. Ya hambatannya itu, ya, akhirnya terjadi hambatan, tantangan dan juga hambatan. Ada peraturan yang belum sinkron, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia juga masih terbatas. Ya, itu saja materi yang berkaitan dengan bab 4, yaitu tentang ketahanan pangan. Kemudian tadi saya sudah jelaskan tentang industri, ya, dan juga energi, berupa energi baru dan terbarukan. Terima kasih.